Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Sapitri dengan NIM 524223002 dan dengan teman saya. Nama saya Pramanca Syawandi Siaan dengan NIM 5241230023. Kami dari kelompok 10 Prodi Teknik Elektro C. Dalam video ini kami akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu mengenai tentang konversi energi listrik, yang dimana kami kebagian menjelaskan mengenai konsep produksi energi termal. Kami akan menjelaskan proses-proses tahap awal bagaimana energi termal ini menjadi energi listrik yang bisa kita gunakan, seperti kita mungkin menyalakan TV, mengecas handphone, atau dan lain-lain yang menggunakan energi listrik. Jadi tonton video sampai habis ya teman-teman. Nah, kita langsung masuk ke pembahasannya, di mana pembahasan ini apa sih energi termal itu. Nah, jadi teman-teman, energi termal atau yang biasa disebut energi panas merupakan bentuk energi yang berkaitan dengan gerakan acak partikel-partikel atau biasa disebut sebagai atom dan molekul dalam suatu zat. Nah, jadi energi ini timbul akibat suatu sistem di mana kenaikan suhu menyebabkan partikel-partikel penyusun zat tersebut bergerak bertumbukan lebih cepat. Kemudian sumber energi termal. Sumber energi termal ini bisa dari pembakaran, panas bumi, energi surya, termal, reaksi nuklir, dan reaksi kimia eksotermis. Dan selanjutnya mengenai perpindahan dan efek energi termal. Di sini ada 3. Yang pertama itu konduksi. Konduksi ini perpindahan panas melalui zat padat, di mana energi bergerak dari partikel ke partikel tanpa ada perpindahan dari partikel itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada konveksi. Nah, konveksi ini perpindahan panas yang terjadi pada zat cair dan gas, di mana panas berpindah bersamaan dengan gerakan partikel zat tersebut. Kemudian yang ketiga itu radiasi, di mana radiasi ini perpindahan panas tanpa memerlukan medium atau perantara. Nah, panas bergerak dalam bentuk gelombang, bisa disebut gelombang elektromagnetik. Kemudian kita lanjut membahas mengenai efek yang ditimbulkan energi termal ketika sebuah benda menerima atau melepaskan energi termal. Benda tersebut dapat mengalami beberapa perubahan fisik, di antaranya itu perubahan suhu, kemudian perubahan wujud zat. Nah, kemudian yang ketiga itu perubahan volume. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai bagaimana sih energi termal menjadi sumber energi listrik. Coba bayangin deh teman-teman, dari mana sih sebenarnya listrik yang nyalain lampu rumah kita itu berasal? Nah, di sini kami mau ceritain alurnya, mulai dari panas, terus jadi gerak, dan akhirnya bisa nyalain lampu di rumah kita. Terutama pada konsep energi termal menjadi energi listrik. Yuk ikuti tahap-tahapnya pada gambar ini. Pertama, sumber panas. Jadi prosesnya itu dimulai dari pembangkit listrik seperti PLTU yang pakai batu bara atau gas, atau PLTP yang ambil panas dari dalam bumi. Nah, disinilah panas atau energi termal pertama kali dihasilkan. Bisa dibilang ini sebagai dapurnya energi. Tahap yang kedua yaitu air jadi uap. Setelah itu panas tadi dipakai buat masak air di dalam jumlah yang sangat besar di dalam alat yang namanya itu boiler. Airnya mendidih dan berubah jadi uap. Tapi ini bukan uap biasa, tapi ini uap yang super panas dan tekanannya sangat tinggi. Nah, tahap ketiga, uap tersebut muterin turbin. Nah, uap yang tekanannya tadi tinggi diarahkan ke turbin. Jadi bayangin kayak kipas gede banget yang diputerin sama uap tadi. Di sini energi panas dari uap berubah jadi energi gerak atau energi mekanik. Tahap yang keempat yaitu turbin bikin generator muter. Turbin yang muter itu nyambung ke generator. Jadi pas turbin muter, generator juga ikut muter. Contohnya itu kayak sepeda. Kalau rodanya muter, pasti gearnya juga ikut gerakan. Nah, yang kelima, muncullah energi listrik. Nah, di dalam generator itulah sihirnya terjadi. Gerakan tadi diubah jadi energi listrik lewat proses induksi elektromagnetik. Intinya, perputaran magnet di dalam kawat bisa bikin arus listrik muncul. Yang tahap keenam yaitu di mana listrik gak langsung ke rumah kita teman-teman, tapi dikirim dulu lewat kabel-kabel tinggi yang sering kita lihat di jalan, yang namanya itu sutet. Nah, akhirnya listrik itu nyampai deh ke rumah kita. Jadi pada intinya energi panas itu bisa diubah jadi listrik lewat proses panjang kali, dari air yang dipanasi, uap muterin turbin, generator bikin listrik, terus dikirim ke rumah kita. Semua itu kerja bareng. Selanjutnya contoh pembangkit energi termal. Yang pertama ada PLTU atau tenaga uap. Sumbernya itu biasanya dari batu bara atau gas. Yang kedua ada PLTP atau panas bumi. Sumbernya biasanya itu dari uap alami dari dalam bumi. Yang ketiga ada LTS termal atau surya termal. Sumbernya biasanya dari panas matahari difokuskan dengan cermin. Ketiganya ini memiliki konversi energi atau sistem kerja masing-masing yang akan dibahas oleh kelompok sebelumnya atau kelompok selanjutnya. Yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan energi termal. Kelebihan energi termal, yang pertama, sumbernya itu beragam dan mudah didapat. Bisa berasal dari kebakaran, matahari, maupun panas bumi. Yang kedua, bisa dimanfaatkan dalam berbagai skala, mulai dari rumah tangga hingga industri besar. Dan yang ketiga, efisien untuk pemanasan langsung. Lebih efektif jika digunakan langsung untuk pemanasan daripada dikonversi ke listrik. Adapun kekurangan dari energi termal, yang pertama yaitu banyak bergantung pada bahan bakar fosil seperti batu bara dan gas yang tidak ramah lingkungan dan tidak terbarukan. Yang kedua, menimbulkan emisi gas rumah kaca. Dan yang ketiga, biaya awal teknologi bersih cukup tinggi seperti LTP dan surya termal, memerlukan investasi besar di awal. Dan yang keempat ada resiko lingkungan, di mana pembuangan limbah panas ke lingkungan bisa mengganggu ekosistem, terutama perairan. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah energi termal merupakan bentuk energi yang memiliki peran vital dalam mendukung aktivitas manusia dan proses industri. Dengan memanfaatkan sumber panas dari alam maupun hasil teknologi, energi ini dapat dikonversi menjadi tenaga gerak dan akhirnya menghasilkan listrik. Proses ini umumnya melibatkan fluida kerja yang dipanaskan hingga menjadi uap untuk menggerakkan turbin dan generator. Penerapannya sangat luas, mulai dari kebutuhan domestik hingga skala pembangkit tenaga. Meski menawarkan banyak manfaat, pemanfaatan energi termal juga membawa tantangan seperti dampak lingkungan dan efisiensi yang perlu terus ditingkatkan. Oleh karena itu, pengembangan teknologi ramah lingkungan dan menggunakan sumber daya terbarukan menjadi langkah penting untuk masa depan energi berkelanjutan. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun ucapan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.